Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Solo Leveling. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ketujuhnya. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada episode ketujuh nantinya, pada musim keduanya itu sendiri, Jinwo bakalan mulai bertemu dengan salah satu demon bangsawan. Dan demon bangsawan itu bernama Esil dari klan Radiru. Di mana pertemuan ini akan jadi awal aliansi Sung Jinwo dan para demon dari klan Radiru. Terus seberapa penting sih Esil di ceritanya Solo Leveling? Yuk mari kita coba bahas. Nah, setelah Sung Jinwo tertahan di lantai ke-80 saat penaklukan kastil Raja Iblis, Jinwo bertemu dengan segerombolan demon tipe kecerdasan, yang mana demon-demon ini diketahui memiliki pengetahuan dalam berperang. Berbeda dari para demon yang selama ini Jinwo temui, yang terkesan brutal dan tidak memiliki akal. Dimana singkat cerita, Esil menjadi salah satu demon yang akhirnya berada di pihaknya si Sun Jinwo. Ya, Esil adalah iblis dari kelas bangsawan rendah yang mendiami lantai ke-80. Dimana dari Esil, Jinwo akhirnya bisa mendapatkan satu titik terang mengenai tujuan dari para monster yang menyerang manusia. Dimana saat Jinwo menanyakan kenapa dan dari mana bangsa iblis berasal, Esil berkata kalau mereka dari tempat yang cukup jauh, bukan dari kastil Raja Iblis seperti yang sekarang ini, melainkan tempat di mana semua iblis berkumpul untuk melakukan suatu perintah mutlak. Dan perintah itu adalah untuk berperang. Ya, seperti yang kalian tahu selanjutnya seperti apa, Esil juga dibungkam oleh sistem saat ingin membocorkan tentang penguasa bayangan dan juga para iblis, di mana lebih buruknya lagi, sistem memblokir semua informasi sampai-sampai membuat Esil tidak sadarkan diri. Nah, setelah membiarkan Esil tertidur cukup lama, Jinwo menyadari kalau para iblis juga memiliki musuh dari ras mereka sendiri. Terbukti dari banyaknya iblis liar yang mencoba untuk menyerang Esil. Atau lebih tepatnya, berniat untuk menghisap darah bangsawan iblis dari dirinya si Esil. Nah, untuk seberapa penting peran Esil di ceritanya Solo Leveling itu sendiri, Esil memiliki peran sebagai pemandu untuk Sung Jinwo dalam mencapai lantai atas lebih cepat daripada yang seharusnya. Dimana dengan memberikan entry pass pada lantai ke-80, Esil memandu Sung Jinwo untuk lebih cepat mengetahui lokasi entry pass yang lainnya. Dimana sebelumnya Jinwo harus menghabiskan waktu berhari-hari untuk terus mencari dan mengalahkan para monster yang ada di setiap lantainya. Namun saat bersama dengan Esil, pencarian Sung Jinwo jadi lebih cepat, dimana Esil langsung memberitahu kalau entry pass setiap lantai dipegang oleh para bangsawan iblis penguasa lantai itu sendiri. Jadi akan ada 19 entry pass yang Jinwo perlukan untuk bertemu dengan Demon King Baran, yang juga dikenal sebagai Monarch of Demon. Nah, karena Esil juga bercerita ya sepanjang pertualangan mereka gitu kan, kalau klan Radiru terpaksa harus berada di lantai 80 adalah karena iblis di lantai lebih tinggi sangat kuat dan kadang selalu merendahkan klannya dari si Esil. Dimana mendengar hal tersebut, Sung Jinwo berjanji kalau ia akan membuat klan Radiru menjadi satu-satunya klan yang menguasai kastil Raja Iblis, sebelum Jinwo mengalahkan semua iblis dan klan iblis di lantai 80 ke atas. Ya, meski terlihat sangat indah, namun Esil awalnya masih kurang yakin dengan apa yang akan Sung Jinwo lakukan gitu kan ke depannya. Karena Esil tahu kalau apa yang ada di puncak kastil adalah yang terkuat dari rasnya. Nah, saat Sung Jinwo bertemu dan mencoba untuk melawan King Baran, Jinwo memiliki kesulitannya tersendiri, di mana Jinwo menganggap kalau King Baran adalah musuh yang sangat berbeda dari para bos dungeon yang selama ini ia temui. Bahkan bisa dibilang Jinwo hanya sedikit memiliki kesempatan untuk menang melawan King Baran pada saat itu. Namun ya, plot twistnya di sini terjadi, di mana saat King Baran sudah siap untuk menghancurkan Sung Jinwo dengan Thunder Beam-nya, Esil melemparkan tombaknya ke arah King Baran dan membuat King Baran kehilangan fokus. Di mana melihat kesempatan kecil tersebut, Sung Jinwo lantas langsung meningkatkan status ability-nya ke arah strength gitu kan, dan memukul dagu King Baran hingga leher dan badannya terpisah. Ya, serangan ini hanya bisa dilakukan satu kali dan harus berhasil karena seperti yang kalian ketahui, setelah mengalahkan King Baran dengan satu pukulan telak di bawah dagunya, Sung Jinwo langsung mengalami kelelahan meskipun ia bisa kembali lagi pulih secara cepat. Nah, sebenarnya pada saat penaklukan kastil Raja Iblis telah selesai, Sung Jinwo berniat untuk langsung pulang dan meninggalkan Esil di sana. Namun karena Esil berkata kalau bantuan Sung Jinwo pasti akan dibalas oleh ayahnya dan akan dibuatkan sebuah pesta perayaan, Sung Jinwo pun berjanji kalau ia akan kembali lagi suatu saat untuk mengunjungi si Esil. Dan benar saja, pada saat pengulangan cerita, Sung Jinwo memenuhi janjinya.
untuk bertemu kembali dengan Ezreal di Kastil Raja Iblis, di mana pada saat itu klan Radiru sudah menjadi penguasa mutlak di Kastil Raja Iblis, di mana kedatangan Jinwo yang kedua kali ini adalah untuk memenuhi janjinya dan menyatakan kalau Kastil Raja Iblis dan juga klannya Radiru berada dalam perlindungan Shadow Monarch yang baru, yaitu si Sung Jinwo. Di mana setelah urusan tersebut selesai, Jinwo berniat untuk pergi dan pulang lagi ke bumi. Namun Ezreal yang sudah merindukan Sung Jinwo sejak lama gitu kan, akhirnya mengatakan kalau ia sangat menyukai Sung Jinwo. Namun ya, apa mau dikata gitu kan, endusan Mbak Chai nggak akan bisa membuat Sung Jinwo berpaling dan juga mendua gitu kan. Namun karena tidak ingin membuat Ezreal kecewa, Sung Jinwo pun memberikan satu permintaan kalau di waktu yang akan datang Ezreal harus bisa berteman dengan anaknya. Dan benar saja, di saat di luar pengawasannya dari si Sung Jinwo, Suho muda pernah bertemu dengan Ezreal dan terkadang berlatih tanding. Sampai pada akhirnya di timeline utama solo leveling Ragnarok itu sendiri, Ezreal menjadi salah satu bagian dari partinya Sung Suho saat mencoba untuk mencari keberadaan Sung Jinwo yang berperang sendirian melawan Itarim. Bahkan Ezreal juga punya jogressnya sendiri ya dengan si Sung Suho gitu kan, sehingga ia bisa menyatu dengan Sung Suho dan melepaskan kekuatan yang begitu besar untuk mengalahkan monster tingkat atas di sebuah piramida yang ada di Mesir sana. Oh ya, di timeline ini tuh juga klan Radiru sudah hancur ya, sebab banyak iblis liar yang menggunakan Starboost buatan Li Mingxiu untuk bisa yang namanya itu membuat keonaran, dan bahkan mereka juga memberontak kepada Raja Radiru sehingga klannya Radiru jadi ya kewalahan dan juga hancur ya pada saat itu. Bahkan Ezreal sendiri itu sempat ditahan dan diperas gitu kan, darahnya gitu kan, untuk jadi bahan bakar untuk Starboost yang baru. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah gitu kan sosok dari si Ezreal yang kemungkinan besar bakalan kita lihat kemunculannya pada episode ke-7 dari animenya Solo Leveling untuk musim keduanya nanti, yang bakalan kembali hadir ya nanti pada hari Sabtu malam Minggu, itu tepatnya tanggal 15 Februari 2025. Dan ini bakalan menarik banget karena kita bakalan melihat ya bagaimana salah satu ras demon yang akan berteman dan menjadi sekutunya bagi si Sung Jinwo itu sendiri gitu kan. Karena kan selama ini kita lihat Sung Jinwo tuh bantai-bantai habis gitu kan mengenai monster-monster yang ada di dalam dungeon maupun di dalam ya quest spesial yang diberikan sama sistem itu sendiri. Tapi kali ini dia punya teritorinya sendiri, apalagi ini adalah Kastil Raja Iblis yang gede banget ya, bisa dibilang kan ada 100 lantai. Dan di sana Sung Jinwo bakalan jadi orang yang paling berpengaruh lah, ataupun orang yang paling diingat, terutama tuh bagi klan Radiru itu sendiri, karena sudah meningkatkan dan juga mengangkat derajatnya klan Radiru yang awalnya itu bangsawan biasa aja, menengah aja, dan kini jadi bangsawan kelas atas karena ya kekalahan King Baran yang disebabkan oleh Sung Jinwo itu sendiri. Dan ini bakalan menarik banget sih, harusnya bisa kita lihat ya pada adaptasi untuk dari animenya Solo Leveling untuk musim keduanya itu sendiri. Dan ya itu aja lah dulu mengenai pembahasan kali ini, pembahasan singkat mengenai Ezreal yang bakalan muncul nanti, dan kalau nggak bakalan muncul di episode 7 akhir, mungkin bakalan lanjut ke episode 8-nya sih. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan kalian jangan lupa nonton animenya Solo Leveling di aplikasi Bistation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya banyak iklannya gitu kan. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Gianni.